Assalamualaikum anak saleh salihah. Terima kasih ya, hari ini masih setia belajar bersama dengan Bunda Devi dan belajar tentang hewan ciptaan Allah yang halal. Kenapa halal? Oh iya, ternyata karena ada ciptaan Allah juga hewan lainnya yang ternyata tidak boleh dimakan. Ya, menciptakan dua macam hewan, yaitu hewan yang halal, yang dia bisa dimakan, dia bisa dikonsumsi, dia tidak membuat anak-anak sakit perut. Dan satu lagi adalah hewan yang Allah ciptakan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Kita hari ini akan belajar tentang hewan-hewan yang diciptakan Allah, yang boleh dimakan, yang boleh dikonsumsi, yang bisa membuat anak-anak sehat, yang membuat tubuh jadi kuat. Nah, hewan apakah itu? Kita lihat ya. Oke, yuk. Hari ini kita akan belajar tentang hewan-hewan di bawah ini. Nah, tapi sebelumnya hari ini kita akan belajar tentang macam-macam hewan ciptaan Allah. Jadi Allah itu menciptakan dua macam hewan. Hewan yang pertama adalah hewan yang halal, terdiri dari hewan yang hidup di laut dan juga di darat. Sedangkan hewan yang haram ada juga hewan yang hidup di laut dan juga di darat. Yuk kita belajar tentang hewan-hewan yang halal berikut ini. Anak-anak solih-solihah, kita akan belajar tentang kata halal dulu ya. Halal artinya Allah memperbolehkan kita untuk memakan hewan tersebut dan tidak melarangnya. Artinya makanan itu baik dan bergizi, juga mempunyai manfaat untuk kesehatan tubuh anak-anak. Kalau begitu, hewan halal itu ada ciri-cirinya tidak ya Bunda Devi? Ada. Yuk kita belajar bersama yuk. Jadi, makanan halal itu adalah makanan yang baik untuk kesehatan jasmani dan rohani anak-anak. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, binatang tersebut tidak diharamkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, dia tidak membuat anak-anak menjadi sakit dan tidak mengakibatkan anak-anak menjadi kehilangan akal. Yang ketiga adalah hewan tersebut disembelih dengan membaca bacaan basmalah. Nah, anak-anak masih ingat tidak bagaimana bacaan basmalah itu? Yuk kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika sedang menyembelih hewan, kita harus mengucapkan basmalah agar hewan itu menjadi halal dan sehat serta bermanfaat bagi tubuh kita. Selain itu, hewan tersebut harus bersih dan juga anak-anak tahu bagaimana makanan yang dimakan oleh hewan tersebut. Nah, sudah tahu kan ciri-cirinya hewan halal itu anak-anak? Hebat sekali. Anak-anak pasti pintar karena selama ini memakan hewan yang halal. Nah, contoh dari binatang halal adalah sebagai berikut. Ada beberapa contohnya nih anak-anak. Yang pertama adalah binatang ternak. Yang kedua, unggas. Yang ketiga, kuda, keledai, kelinci, dan juga belalang. Nah, anak-anak kira-kira sudah pernah makan yang mana ya? Kira-kira ayah dan bunda tahu tidak ya tentang binatang-binatang darat yang halal ini? Yuk kita lihat lagi ya. Bunda Devi berikan contohnya. Yang pertama adalah sapi. Kemudian kita punya ini namanya kambing. Setelah kambing ada lagi yang halal adalah unta. Nah, kalau ini adalah hewan-hewan yang halal. Ada burung, ada kelinci, bebek, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira anak-anak bisa menyebutkan nggak ya? Atau silahkan menirukan contoh suara-suara dari hewan-hewan yang halal yang sudah disebutkan oleh Bunda Devi. Selamat mencoba anak-anak. Selain hewan di darat, ternyata hewan laut itu juga halal anak-anak untuk dimakan. Contohnya, ini ada beberapa hewan yang boleh disiapkan. Yang pertama adalah ikan. Ikan yang ada di laut itu halal, boleh dimakan, tidak dilarang.
Yang kedua adalah cumi-cumi. Cumi-cumi juga halal dimakan. Ada lagi lobster. Kemudian yang terakhir adalah kepiting. Selain itu, masih banyak lagi hewan yang bisa dimakan oleh anak-anak. Tapi ada beberapa hewan laut juga yang tidak boleh dimakan. Kenapa? Iya, karena ada beberapa hewan laut yang menyerupai hewan yang di darat. Kita akan jelaskan minggu depan ya tentang hewan haram. Nah, anak-anak terima kasih. Nah, anak-anak nanti jangan lupa belajar di rumah boleh bertanya kepada ayah dan bunda tentang hewan apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam kategori hewan haram maupun hewan halal. Nah, anak-anak silahkan nanti belajar ya. Jangan lupa nanti sampaikan salam Bunda Devi kepada ayah dan bunda di rumah. Mohon maaf karena belum bisa berkunjung. Terima kasih anak-anak. Semangat belajar ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Sering-sering cuci tangan. Dan jangan lupa makan buah dan sayur. Terima kasih anak-anak solih-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.